Itu ada dasar hukumnya yang di KUHP. Itu ada juga dasar hukum di KUHP tentang kebolehan. Kan KUHP itu kan isinya memaksa dasar pemaaf atau dasar membela diri. Itu ada dimasukin di dasar pemaaf. Masuk di aborsi itu ada di dasar pemaaf ya. Dan syarat-syaratnya tadi sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di pengacara apa tuh nih? Garing. Garing. Ulang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di pengacara channel. Oke, hari ini konten kita hari ini berbeda dari yang sebelumnya karena kita hari ini ada mahasiswa PKL dari UMP. Nah, mahasiswa ini akan mempresentasikan teori-teori tentang hukum. Nah, bagaimana presentasi mereka? Kita tanyakan sama Pak Weli dulu. Tanya ke dulu. Nanya apa? Presentasi mereka. Oh. Apa? Langsung saja presentasi dari saudara siapa namanya? M. Rizaldi ya. Ini kawan-kawan PKL dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Jadi sebelum mereka memaparkan, kita tanya dulu, udah berapa lama di sini? Udah seminggu ya? Udah 1 minggu. Oke, sudah 1 minggu. Mungkin udah banyak guys ilmu yang didapatkan oleh senior kita, oleh Pak Weli dan Pak Antonia. Apa aja yang diajarkan mereka? Kita lihat hasilnya hari ini. Karena apa yang mereka paparkan hari ini, ilmu yang mereka dapatkan dari 2 orang ini ya. Jangan salah berarti cuy. Yaudah langsung guys. Oke, terima kasih pada Kak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizaldi Antasa Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Palembang, sedang mengadakan kegiatan PKL di kantor pengacara channel, dan saya ingin memaparkan tentang masalah aborsi. Materi tentang masalah aborsi. Aborsi itu adalah suatu tindakan sengaja untuk menggugurkan suatu kehamilan. Dan aborsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Di dalam pasal 75, pasal 77 dan pasal 194, yaitu diatur masalah aborsi tersebut. Syarat-syarat orang bisa melakukan aborsi dan tidak ilegal. Yang pertama, sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari haid terakhir pertama dan terakhir, atau kecuali darurat, suatu kondisi medis yang darurat. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan medis yang terampil dan memiliki kewenangan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban pemerkosaan. Dan yang kelima, penyedia layanan kesehatan atau rumah sakit yang melakukan kegiatan aborsi itu sudah mendapat kewenangan dari Menteri Kesehatan yang bertugas. Selanjutnya, apa saja yang menyebabkan masyarakat melakukan aborsi? Salah satu faktornya yaitu hamil di luar nikah, ketidakmampuan ekonomi, kurangnya dukungan keluarga,
hingga masalah dengan pasangan atau kehamilan dapat mengancam nyawa ibu atau janin itu tersebut. Contoh kasus aborsi yang terjadi baru-baru ini yaitu 1 tahun yang lalu, yaitu klinik aborsi ilegal yang berada di daerah Paseban, Jakarta Pusat pada tanggal 19 Februari 2020 yang digerebek oleh polisi setempat. Baiklah, mungkin itu saja yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ada dasar hukumnya yang di KUHP. Itu ada juga dasar hukum di KUHP tentang kebolehan. Kan KUHP itu kan isinya memaksa dasar pemaaf atau dasar membela diri. Itu ada dimasukin di dasar pemaaf. Masuk di aborsi itu ada di dasar pemaaf ya. Dan syarat-syaratnya tadi sama ketika ada seperti yang diterangkan di undang-undang kesehatan. Jadi karena undang-undang kesehatan itu kan khusus ya, spesialis ya. Generalisnya benar di KUHP ya. Tapi bedanya kalau di KUHP itu pada dasarnya melarang sepenuhnya ya aborsi itu. Makanya muncul undang-undang kesehatan itu ada aborsi yang tidak dianggap ilegal ya. Antara lain itu tadi ya, ada ukuran usia kehamilan, mengancam nyawa anak itu sendiri sama ibunya ya kan? Apalagi misalnya kalau lahir bakal dalam keadaan yang tidak bisa hidup lebih lama. Adalah beberapa di undang-undang kesehatan ya. Makanya dia perlu rekam medis. Iya benar. Gitu. Jadi harus berdasarkan ini juga ya, rekam medis, berdasarkan data ya dari pihak rumah sakit ya sama dokter. Dan juga kalau yang legal itu harus dilakukan oleh memang spesialis ya, dan harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan ya, di rumah sakit. Banyak yang terjadi itu memang dia bukan dokter dan bahkan di klinik ya. Klinik dia klinik dokter umum padahal bukan klinik bersalin ya. Apa tadi penyebab aborsi tadi? Kurang ekonomi, hamil di luar nikah, kurangnya dukungan keluarga, masalah dengan suami, masalah dengan pasangan, dan juga Yang paling banyak terjadi ya hamil di luar nikah. Terus kalau pelaku aborsi itu bisa dipidana tidak? Apakah pelaku orang yang melakukan aborsi dalam kategori dokternya yang bisa dipidana atau si wanitanya yang bisa dipidana? Pelaku itu yang berbunyi pada 346 atau 347 KUHP yang berbunyi tabib ataupun dokter yang melakukan kegiatan aborsi itu sendiri dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan, yang membantu melakukan Orang yang aborsi. membantu melakukan. Sedangkan yang korbannya tadi bisa dipidana atau tidak? Bisa dipidana karena di pasal 75 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menggugurkan kehamilan itu sendiri dapat dan tidak memenuhi syarat tersebut dapat dipidana selama 10 tahun paling lama dan denda paling banyak 1 miliar. Dapat dipidana memang. Dapat pidana ya. Kalau yang hamil itu nak menuntut yang hamilnya bisa juga dah. Ya, itu jelas tak ada tanggung jawabnya. Tanggal juga ya. Itu tergantung dari yang ngambilinya. Ada delik pengaduan. Bukan, apakah yang menghamilinya. Kalau yang menghamilinya suami orang, dia bisa. Tapi kan itu terjadi kan karena Suka sama suka. mau sama mau. Kalau suka aja belum tentu. Mau Sama mau. benar. Iya, mau. Sebenarnya di 349 ya, bukan 347 ya. 349 itu jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu dan seterusnya. Mungkin demikian Bapak Tony. Kira-kira lulus apa? Aku Ceritanya kan aku ujian ini kan seminar proposal nih. Nah, ini aja pesan-pesannya supaya dalam hubungan dia terjadi aborsi atau Ini Mbak ya, untuk nilainya kita rapat lagi. pesan-pesan untuk ini Pesan supaya pesanannya, tidak Pesannya melakukan aborsi. untuk tidak melakukan aborsi
Pertama, jangan jalin hubungan yang menyebabkan zina ya. Iya. Karena zina itu dosa ya. Mungkin itu saja dapat disampaikan oleh mahasiswa PKL. Pak Weli, gimana, ada masukan lagi? Oke lah, saya oke. Nanti perbaiki saja itu footnote sama itu. Ini belum ada daftar pustaka tadi. Oke, bagus ya dari Bapak apa namanya? Rizaldi. Pak Rizaldi. Silakan Bapak Rizaldi pulang ke kampung. Terima kasih.